Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung bala, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, saya doakan sendalnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid Jami' Amaliyah Bapak Muslim. Yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Al-Fadli. Yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jajaran pengurus Masjid Jami' Amaliyah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat jabatannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT, Pak Dusun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, laki-laki, perempuan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Menunjukkan mata kedua orang tua, menunjukkan hati kedua orang tua. Jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal. Pak, Bu, saya minta maaf, suara saya agak janda-janda sedikit. Kenapa? Itu ceramah saya yang ke-10. Masih ada 3 tempat lagi. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ngobrol seorang. Siap, Pak? Saya khawatirnya bapak ibu-ibu saya ceramah berapi-api, kipas angin kan hidup tuh, sepoi-sepoi anginnya. Nanti saya ceramah berapi-api, bapak-bapak, ibu-ibu berair-air, baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu, Bu, tak usah tidurin. Ibu adalah perempuan yang dipilih oleh Allah untuk masuk tiket ke dalam surga. Bapak adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Amin ya rabbal. Saya lihat wajahnya, wajah-wajah berseri semuanya, calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, ninggalkan filmnya yang kesukaan di rumah. Seharusnya gambarkan tikar sampai suami, cipika-cipiki di rumah. Nonton film Indosiar kesukaan. Ku menangis. Tapi malam ini
Allah yang menggerakkan hati kita. Hujan gerimis, hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil mempunyai masjid yang besar, alhamdulillah. Punya rumah besar, alhamdulillah. Punya motor besar, alhamdulillah. Punya bini besar, alhamdulillahirabbil alamin. Bu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang di dalam hidupnya suka melafalkan alhamdulillah, suka dia ngomong alhamdulillah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah nanti memberatkan timbangan yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Lagi pulang dari kebun bawa uang 100.000, alhamdulillah. Senang ke ngomel? Senang ke ngomel? Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat beriring salam, mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia paling agung, paling dicintai Allah, paling dekat dengan Allah. Kata-katanya yang lembut menyentuh kolbu-kolbu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan salawat untuk beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang dibacakan oleh kita tadi dibawakan malaikat ke makam Nabi Madinah Al-Munawwarah. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat yang kami baca bisa sampai kepadamu sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Apa kata Rasulullah? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi, para rasul, badannya tanpa disentuh oleh tanah, bahkan cacing tanah tak dapat menyentuh kulit tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda dengan kita Pak Bu, satu minggu kita masuk ke liang lahat, perut membesar, mata membusuk, pecah. Datang cacing tanah 1 kilo. Bu, Pak, saya nak cerita saja Pak. Kita itu Pak adalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah tak lama Bu, 1 jam. Bapak kuat 1 jam Pak? Kuat 1 jam Pak? Ibu-ibu kuat 1 jam? Nah, kuat katanya Pak Ibu. Masya Allah. Ini saya semangat ceramah, mic-nya bagus Pak. Alhamdulillah. Semua nabi dan rasul itu diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah. Nabi Adam dimi'rajkan oleh Allah ketika diusir oleh Allah dari surga gara-gara makan buah huldi. Ternyata itu jadi mi'raj Nabi Adam, sujud Nabi Adam kepada Allah selama 40 tahun. Nabi Adam sujud kepada Allah selama 40 tahun. Nabi Ibrahim dimi'rajkan oleh Allah ketika terlempar di kobaran api yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim tanpa sehelai rambut pun tidak terbakar. Ya
Pak, Bu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak walaupun hafal ayat itu jangan dibaca kalau hati-hati baik. Dibaca pas hati-hati. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terjun ke api, mateng. Masa? Jangan cabai-cabai. Itu levelnya Nabi Ibrahim. Nabi Yunus dimi'rajkan oleh Allah ketika tertelan oleh ikan nun. Hei makhlukku, ikan nun. Telan itu kekasihku Nabi Yunus. Ditelan ikan Yunus oleh ikan nun, dibawa ke dasar lautan oleh ikan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran zulumatun salas. Gelapnya tiga malam. Gelapnya malam hari, gelapnya dasar lautan, gelap dalam perut ikan. Nabi Yunus sujud di dalam perut ikan, membaca doa, membaca istighfar. Apa lu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah Pak, dibacakan istighfar itu Pak, perut ikan sakit perut Pak. Di dasar laut mana mencari apotek Pak. Naik ke dasar, ke permukaan laut, dimuntahkan Nabi Yunus. Itu jadi mi'raj Nabi Yunus alaihi salam. Kita orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mi'rajnya kita? Mi'rajnya kita ketika sedang melaksanakan sholat. Itu jadi mi'raj kita Pak, bagi orang yang beriman Pak. Kenapa sholat kita tidak diangkat oleh Allah? Kita belum ngaku salah sama Allah. Bu, Oi. Bu, ini namanya gaya dakwah Bu ya. Kalau saya ngomong seorang, nanti ibunya tidak aktif. Makanya gaya dakwah seperti ini Pak. Kalau saya cerita di datar saja, Nabi Ibrahim dibakar di kobaran api tanpa sehelai rambut pun tidak terbakar. Kata jamaahnya, gimana tidak dengar ceramah kalau seperti itu? Kita mi'rajnya orang yang beriman saat sholat, maka banyak-banyaklah kita ngaku salah sama Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Nanti saya salah tadi ya Allah. Lihat apa ini Pak di pasar gunung. Aku salah sama Allah. Sama Allah. Kita kalau bisa melaksanakan sholat, memakmurkan masjid Allah, bukan karena kita, Allah yang menginginkan kita untuk bisa memakmurkan masjid. Saya tiap hari makmurkan masjid, yo saya. Allah tak suka manusia yang semacam ini. Oh, tiap malam bisa sholat tahajud, sepertiga malam bangun. Oh, dan tiap hari makanan saya sholat tahajud ya, sombong. Allah tak suka manusia yang semacam ini. Libatkan Allah, kita semua bisa sholat, kita semua bisa duduk tahan dalam majlis ilmu karena Allah. Pak, Pak, Bu, Bapak Ibu itu orang hebat. Nyampe orang hebat. Ya Allah Pak, umat Nabi Nuh itu Pak, kalau melihat Nuh itu lari Pak. Ada Nuh kabur katanya. Nyampe takut diceramahi. Ada Nuh kabur yuk, kabur. Ya Allah, umatnya Nabi Nuh Pak, kalau diceramahi itu teringin. Itu tidak ada Bapak itu teringin itu. Berarti bukan umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa. Udah Musa. Saya dah tahu ya Musa. Tak usah lanjutkan. Gaya Pak umat Nabi Musa. Ya Allah, istimewanya umat Nabi Muhammad kalau duduk dalam majlis ilmu adem, tenang, adem, walaupun kerasa, resek, ganti posisi itu. Ada yang musila, ada yang tidak. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Isra artinya perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada ibu-ibu ngepak koper malam-malam, anak pergi Isra berarti ya. Ada abang-abang bonceng ceweknya, anak pergi Isra berarti. Mi'raj itu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj. Tadi sudah kita dengarkan bunyi ayatnya. Sidratul Muntaha sampai ke arasnya Allah. Allah Karim. Hanya separuh malam, Pak. Contoh itu Pak. Kalau kata otak kita Pak itu di otak kita yang kecil itu. Ini anak Pak. Ini anak pasti ada ibu bapaknya. Ibu bapaknya sebab, anaknya akibat. Ibu bapak sebab kerjasama yang baik, jadi anak akibat. Itu kalau kata otak kita. Kalau kata iman, maunya Allah, Nabi Adam, ada bapaknya Nabi Adam. Ada Pak, situ ada naminya Adam, bapaknya ada situ. Nabi Adam, ibunya ada Pak? Tidak ada. Kenapa jadi Nabi Adam? Allah mau, betul? Siti Maryam, ada istri, ada suaminya Siti Maryam. Ada Siti Maryam tetangga saya Pak, ada lakinya. Siti Maryam perempuan mulia, bisa hamil, mukjizat dari Allah Subhanahu. Menurut ilmu kedokteran, mana mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa disentuh laki-laki, betul Pak? Sepakat Pak ini? Sepakat. Jadi besok-besok kalau ada perempuan ngaku, saya Siti Maryam, bukan Siti Maryam, itu ada yang kacau. Hanya satu saja Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Contoh itu Pak, contoh Pak, Bu, saya dari Tanjung Bondok berangkat jam 4. Jalan saya ke situ sampai jam 5. Saya ngambil jobah ini jam 4 tadi, ada semut ikut di jobah saya itu. Masih dia, contoh masih dia itu semut ini. Sampai ke situ jam 5, kemudian ceramah. Nanti sampai saya ke Tanjung Bondok jam 10. Semut
semutnya keluar. Saya gantung baju, semutnya keluar. Dek, semut jalan. Kemana? Pergi ke saudaranya, kawan yang lain. Cerita dia, wahai saudaraku semut, tahukah kamu, saya tadi melakukan perjalanan dari Tanjung Gondol ke Sungai Bangkalan. Jam 4 pulang lagi sampai ke situ jam 10. Hah? Cius, ini benar semut. Jalanmu begitu lambat, kamu tidak bisa jalan dengan cepat. Bagaimana mungkin kamu melakukan perjalanan itu? Nah, semut yang lain tidak tahu, ikut dikocek bajunya Dian Sentosa, bukan Sentoso. Sentosa, bukan Dian Sentoso. Dulu Isra Mi'raj oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya menganggap Isra Mi'raj maunya Nabi Muhammad. Padahal di situ adalah Allah Subhanahu wa taala yang mau. Pak, Bu, tentu perjalanan Isra dan Mi'raj ini panjang luar biasa. Rasulullah itu ditampakkan siksa kubur, azab kubur. Rasulullah di Masjid Al-Aqsa mengimani para nabi itu 124.000. Berapa Pak Bu? 124.000. Masya Allah, tabarakallah. Diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah diperintahkan oleh Allah malaikat Jibril, malaikat Mikail membawa kendaraan tercepat buruk, dibedah dada Rasulullah. Dalam hadis yang paling sahih diriwayatkan oleh Ummu Hani, dibedah dada Rasulullah karena malaikat yang membedahnya, maka Rasulullah tidak berdarah. Kalau manusia yang membedahnya tentu akan berdarah. Dibedahlah dada Rasulullah. 2 kali Rasulullah dibedah dadanya oleh malaikat waktu Rasulullah masih kanak-kanak, dan ketika Rasulullah akan berangkat peristiwa Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, buruk itu Bu, kude bersayap. Ini sampai kiamat tidak akan mungkin ada kude bersayap sama kita itu Bu. Percaya nih Bapak, ada kude bersayap. Buruk itu kendaraan tercepat, secepat kilat. Di mana matanya melihat, di situ kakinya, saking cepatnya. Naiklah Rasulullah langit pertama, jumpa Rasulullah dengan Nabi Adam. Langit kedua, jumpa Rasulullah dengan Nabi yang sepupu, Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, jumpa Rasulullah dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, jumpa Rasulullah dengan Nabi Idris. Langit kelima, jumpa Rasulullah dengan Nabi Harun. Langit keenam, jumpa Rasulullah dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, jumpa Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Apa Pak Bu? Insya Allah. Dalam hadis riwayat yang paling masyhur, Rasulullah banyak berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihis salam. Sampailah Rasulullah di langit ketujuh itu, Sidratul Muntaha, puncak perjalanan Isra dan Mi'raj, Sidratul Muntaha. Pak, Bu, Pak, Sidratul Muntaha ini pohon besar, bukan main. Sidratul Muntaha ini pohon besar, bukan main. Itu daunnya Bu, alfil, daunnya seperti telinga gajah. Di daun itu tertulis nama kita, Dian Sentosa, ceramah 1 Februari 2025 di Masjid Jami Amaliyah.
nanti meninggalnya tanggal sekian, jodohnya ini, rezekinya ini. Itu sudah tercatat semua di daun Sidratul Muntaha itu. Itu namanya takdir lauhul mahfuz. Takdir lauhul mahfuz. Jangan khawatir Bu, mudah-mudahan daun Sidratul Muntaha itu belum jatuh ke pangkuannya malaikat maut. Kalau udah jatuh daun itu, siap-siap lah kita. Siap-siap. Siap lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, Rasulullah Pak menyaksikan al-aqlam, pulpen tergores sambil menggores. Rasulullah menyaksikan beserta tinta-tintanya. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, faqaba qausaini aw adna. Faqaba qausaini aw adna. Rasulullah naik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Jibril, Muhammad, saya sampai situ aja ya. Apa Jibril? Saya tidak bisa Muhammad. Saya tidak bisa. Kata Rasulullah, hal tara rabbak, wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Apa jawab Jibril? Muhammad, antara aku dan Tuhanku Muhammad itu 70 hijab. Allah karim. Andai satu hijab saja terbuka untukku Muhammad, maka tubuhku akan hancur karena nur Allah Subhanahu. Tapi 70 hijab itu Pak tersingkap semuanya untuk manusia yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, hebat mana Nabi Muhammad dengan Jibril? Tidak ada yang jawab. Pak, hebat mana Nabi Muhammad dengan Jibril? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Rasulullah naik ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, ini penting nih Pak, penting untuk kita ingat. Ternyata arasy itu kata Al-Imam Ibnu Arabi. Siapa namanya? Al-Imam Ibnu Arabi. Arasy itu Pak terdiri 15 lapis. Satu lapisnya Pak 7 tingkat. Satu tingkatnya lebih luas dari langit dan bumi. Allah karim. Pantas arasy itu kata Allah, Rabbul Arsyil Azim. Arasy itu agung. Pak, arasy itu agung. 15 lapis. Satu lapisnya 7 tingkat. Satu tingkatnya lebih luas daripada langit dan bumi. Rabbul Arsyil Azim. Pak, saya kan kenal sama Pak Al-Fandi. Saya kenal sama Pak Al-Fandi kan. Jadi saya bisa menatap beliau. Saya tatap gitu. Saya tatap beliau. Itu namanya musyahadah, berpandang-pandangan. Tapi beda saat Rasulullah memandang Allah. Apa? Saat Rasulullah di arasy-Nya Allah itu kharra sajidah. Rasulullah sujud Pak. Pak, Bu, Rasulullah sujud di hadapan Allah. Bukan memandang seperti saya memandang Pak Al-Fandi, bukan. Kalau kita ada ulama karismatik, kita lihat dia matinya Pak. Pasti nunduk kita Pak. Nunduk itu Pak. Tawadhu, takdim kita Pak, menghormati. Rasulullah saat berjumpa dengan Allah kharra sajidah, sujud di arasy-Nya Allah, arasy yang tertinggi, arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat dari Allah 5
waktu 50 waktu sholat Pak Bu. Andai terjadi 50 waktu sholat ini Bu, ya Allah baru masak nasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru cuci piring, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mau ngepel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mau cuci baju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nak masak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nak siapkan makanan untuk lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 15 menit sholat, 15 menit sholat, 50 waktu sholat. Itu aja 5 waktu kita ngos-ngosan. Betul? Betul Bu? Betul Pak? 5 waktu sholat saja luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun langit ke-7. Nabi Ibrahim tidak nanya. Langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Bu, apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, seperti apa arasnya Allah? Nabi Musa tidak tahu apa arasnya Allah. Nanya sama Rasulullah, kira-kira hebat mana Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dapat oleh-oleh apa dari Allah? 50 salat, wahai Musa. Hah? Serius? Betul itu? Betul Musa? Minta rukhsah, minta lagi keringan sama Allah. Umatku itu keker-keker badannya, umatku pendek-pendek badannya. Minta lagi sama Allah. Mintalah lagi Rasulullah lagi, minta sama Allah dikurangi 5, sisa 45. Terus demikian, terus demikian, sampailah 5 waktu sholat. Jumpa lagi dengan Nabi Musa. Berarti Muhammad 5 Musa, saya rasanya 5 tidak akan mampu. Minta lagi sama Allah. Saya malu kepada Allah Musa, kata Rasulullah, biarlah ini jadi hadiah terbesar untuk umatku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira betul tak apa yang dibilang Nabi Musa? Salat apa yang paling susah Bu? Salat apa yang paling susah Pak? Kata muazzin, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kata bapak-bapak yang nakal sedikit, tidur lebih baik dari salat tarik selimut. Dipeluk sambil bini di rumah. Tak ada gerak, tak bisa pergi ke masjid. Masya Allah, situ berapa saf Pak subuh pagi? Berapa saf subuh pagi? Satu saf. 3 saf. 3 orang. Dah, situ insyaAllah soleh semua lakinya. Betul Bu? Istrinya solehah semua. Amin ya Rabbal. Kira-kira Rasulullah sampai ke bumi di Masjidil Haram itu sebelum subuh. Bu, Pak, Rasulullah Bapak melamun di depan Ka'bah memikirkan kejadian spektakuler tadi malam Pak. Lewatlah Fir'aun di umat siapa? Abu Jahal, Abu Bapak Jahal bodoh, Abu Jahal Pak bodoh, Abu Bapak Jahal bongat, Abu Jahal Pak bongat. Ngapain? Rasulullah menyuruh kita disuruh panggil Abu Jahal. Nama Abu Jahal yang bagus Pak namanya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi Rasulullah menyuruh panggil kita, panggil dia Abu Jahal. Itu Pak alasannya. Dulu Pak, sukunya Abu Jahal dan sukunya Nabi Muhammad itu sama-sama bersaing memberikan makan untuk orang yang pergi haji Pak. Tiba-tiba kata Abu Jahal, suku tidak muncul Nabi, di suku Muhammad muncul Nabi.
iri hati Abu Jahal. Nah, disebutlah Abu Jahal. Gara-gara ini Pak Abu Jahal, Abul Hakam disebut Abu Jahal. Dipergiinlah Rasulullah oleh Abu Jahal. Muhammad, kenapa kau lama-lama seperti orang kebingungan? Ya Allah Pak, Bu, Rasulullah cerita dengan polosnya sama Abu Jahal. Tadi malam Jibril buruk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hah? Kata Abu Jahal, karena mereka tahu Rasulullah itu tak mungkin pergi ke sana dalam satu malam saja, dalam separuh malam. Apa jawabannya? Inna Muhammad pergi. Muhammad, iya. Maukah kau ceritakan peristiwa itu Muhammad? Tentu saja saya akan cerita. Ditarik tangannya, dibawa ke Jabal Abi Kubais. Apa namanya, Bu? Jabal Abi Kubais, tempat orang menyampaikan berita. Seumur hidup belum pernah dua orang berdiri di Jabal Abi Kubais. Saat itu ada Abu Jahal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Wahai masyarakat Mekah, dengarkan apa yang ingin disampaikan Muhammad. Ya Allah, ceritalah Rasulullah. Tadi malam buruk Jibril Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ngimamin sholat di Al-Aqsa, langit pertama sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha. Ya Allah, yang kafir tambah kafir, yang tadi dia beriman kendor imannya. Apa kita Jahal? Habis agama Muhammad. Agama Muhammad habis. Pergi Abu Jahal ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu artinya rumah pertemuan. Pergi ke gerombolan-gerombolannya. Habis agama Muhammad. Agama Muhammad habis, kata Abu Jahal. Ada satu orang lagi. Siapa belakang? Siapa belakang? Abu Bakar As-Siddiq. Apa namanya, Bu? Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Rasulullah. Siapa anak yang dinikahi Rasulullah? Siti Aisyah. Pergilah Pak, Bu. Seumur hidup belum pernah ada orang kafir Quraisy dan orang yang beriman kepada Rasulullah jalan beriringan. Saat itu jalan beriringan pergi ke kebunnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Jahal? Abu Bakar, ada apa? Temanmu Abu Bakar ngarang cerita dusta. Katanya Jibril buruk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, imamin sholat langit pertama ke-7. Apa kata Abu Bakar? Abu Jahal, Anda itu memang betul keluar dari lisan Rasulullah. Saya percaya. Abu Jahal, kalau dinding itu warnanya putih, kata Abu Bakar, Rasulullah bilang warnanya hitam, saya akan bohongkan mataku untuk mengatakan itu warnanya hitam. Allah, gimana nak digoda Pak kalau imannya seperti ini Pak? Apa kata Abu Jahal? Itu sih lebih gila lagi dari Muhammad, katanya. Gimana nak digoda imannya kalau seperti ini Pak? Kata Rasulullah, Anda ini timbang imannya Abu Bakar sama sahabat Rasulullah yang lain, tabiin, para ulama salafus saleh, sampai ke kita saat itu Pak, orang yang meninggal, orang yang baru lahir, Anda ditimbang imannya Pak. Menang imannya Abu Bakar As-Siddiq. Allah karim Pak. Untung kita Pak hidup zaman sekarang Pak. Kalau kita hidup zaman Rasulullah Pak, mungkin kita jadi pengikut Abu Jahal. Betul Pak. Saking susahnya nak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, pergilah Abu Bakar ke tempat orang yang berkerumunan sambil berteriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Minggir orang semua, minggir. Naiklah Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Abi Kubais menemani Rasulullah. Wahai Muhammad, benarkah yang engkau katakan Muhammad? Buruk Jibril Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Benar Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Anda pasti benar.
Anda pasti benar. Mendengar Anda pasti benar. Sahabat tadi yang imannya kendor balik lagi, imannya kuat lagi. Oh iya ya, ini kan Muhammad Rasulullah, utusan Allah, al-amin, orang yang dapat dipercaya. Akhirnya satu Mekah percaya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Abu Bakar, Pak. Hebat Pak Abu Bakar. Insyaallah imannya sangat luar biasa. Inti perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah sholat. Bu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ibu, maaf Bu, kalau salah maafin saya. Kalau benar aku ibu banyak tak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Gara-gara make up biru, kuning, abu-abu, coklat, lipstiknya 2 inci, bulu alisnya ditambah celah, bulu matanya ditambah maskara, pantatnya besar, gabus. Gara-gara make up tidak salat. Bu, salat ibu mandi bersih-bersih, kemudian ibu berwudu. Setelah wudu ibu dandan, habis dandan tahan kentut. Setengah mati nahan kentut, sampai biru aja nahan kentut. Keluar sedikit. Ustaz, ini Ustaz tidak semuanya sahabatan itu batal. Bu, ibu banyak tidak sholat, gara-gara dandan sampai pakai apa itu namanya, kerudung sakaratul maut. Kerudung sakaratul maut, dandan 2 jam ditunggu oleh lakinya. Cepat deh, kita lama deh. Tunggu sebentar Pak. Nak makan mulai sapi pun kebayangan. Makan. Sedap. Gara-gara kerudung sakaratul maut. Nabi Sulaiman itu kaya luar biasa. Apa kekayaan Nabi Sulaiman? Pekarangan rumahnya emas. Ada di situ pekarangan rumahnya emas? Nabi Musa kekar, ototnya kuat, tapi sholat. Nabi Musa itu Pak sekali dikunci otot, Pak keluar bulu-bulunya dari bajunya. Dia mau ninju orang Pak, belum kena tinjuannya sudah jatuh lawannya Pak. Wajib Nabi Musa, tapi masih sholat. Siti Aisyah, Khadijah, sholat menjadi penghuni surga, dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu. Puncak penghambaan kita kepada Allah sholat. Maksiat paling tinggi kita kepada Allah meninggalkan sholat. Jangan gara-gara kita kerja bangunan tak sholat, gara-gara pergi nelayan tak sholat di atas perahu. Wudunya di mana Ustaz? Wudunya pakai air laut. Kalau saya kebetulan junub Pak Ustaz, mati pakai air laut. Tapi jangan mati ke tengah. Nak menghilangkan junub, tapi hilang dengan orangnya sekalian. Karena terlalu dekat tengah. Tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Nanti yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah sholat. Bukan Free Fire, bukan Mobile Legend, bukan FF. Tong sholat dong, Allahu Akbar. Udah azan dong, tunggu memang belum komat mak. Udah komat dong, belum memang belum 1 rakaat mak. Udah 1 rakaat dong, belum salam memang, tunggu mak. Udah salam dong. Akhirnya lambat tak sholat. Muru auladakum bis sholat wa hum abna'u 7 sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10.
perintahkan anakmu sholat bu ketika berumur 7 tahun dan pukullah anakmu ketika umur 10 tahun. Kalau anak-anak umur 10 tahun disuruh pukul oleh Nabi, bagaimana kalau bapak-bapak umurnya 45 tahun tidak sholat? Maka tanam aja. Gimana umur 40 tahun, 50 tahun tidak sholat? Umur 10 tahun oleh Nabi suruh pukul, bapaknya tidak sholat. Tidur aja gitu. Itu namanya metode dakwah. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat maka sudah merobohkan agama Allah. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang meninggalkan salat sudah merobohkan agama Allah. Orang yang mengerjakan sholat, mendirikan agama Allah, meninggalkan sholat, merobohkan agama Allah. Pak, 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 Bu, kata Gus Baha, pernah lihat ceramah Gus Baha? Pernah? Kata Gus Baha, kita jangan pikir sholat kita diterima atau tidak. Yang penting kita udah mau sujud sama Allah, ia udah jadi manusia terkeren di dunia. Kita mau sujud sama Allah ya Pak, jadi manusia keren. Kalau kita pikir-pikir sholat itu berat tak? Payah nak disuruh. Betul Pak? Betul Bu? Saat mau takbir ben tak ingat apa-apa, tapi saat takbir Allahu Akbar. Ya Allah, kunci motor kami Pak motor tuh ya. Pak Imam lama kita habis motor kami kena curi orang nanti. Tapi itu Pak Imam baca Yasin, lama Yasin lagi dibaca Pak Imam, habis motor kami Pak Imam keluar semua. Pokoknya ukur kada, ingat ini, ingat itu. Ya Allah ya Ibu, tadi kami goreng ayam di dapur tuh lama tidak kami sholat tuh habis gosong gorengan ayam kami tuh habis lagi kami marah nanti tuh. Pokoknya ingat semua. Ya Allah hari nak hujan lagi, baju belum yang kan lagi lepas lagi baju kami lagi mana nak cucian kita. Ingat semua, ingat saat kita sholat. Makanya kalau kita nak khusyuk sholat tipsnya, saat berwudu jangan ngomong. Orang wudu ngomong hukumnya makruh. Katanya sawit apa yang terbakar? Mana lah aku tahu kalau kita sawit aja aku bukan itu ya. Iya katanya, pokoknya sawitnya tidak berbuat terbakar. Mana lah aku tahu, jangan aku cerita ini ya. Aku tahu. Jangan dijawab kalau kita berwudu hukumnya makruh. Gimana nak sholat khusyuk kalau kita berwudu saja loh? Wudu itu Pak ya Allah menghilangkan dosa-dosa mata, dosa-dosa kecil, dosa-dosa mulut, dosa-dosa telinga, dosa-dosa kepala. Bagaimana kalau wudu sambil ngomong? Nak dibawa sholat. Kemudian kalau ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan sebelah ngajak ngomong nanti kita bisa makan nasi padangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan Bapak? Kalau ada orang azan itu mau Bang, Bu, kalau ada orang azan, Ibu dengar, Bapak dengar, jawab panggilan azan, ucapkan seperti muazzin mengucapkan lafal tersebut, wajib dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya lagi tim khusyuk? Kita tahu bacaan sholat kita. Minimal tahu bacaan sholat kita. Allahu Akbar, Allah, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Hati sambil mengartikan, Maha suci Allah yang Maha Agung serta memuji aku kepada Allah. Sampai Allah beriman hamidah, Allah tahu siapa orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagi Allah seluruh langit dan bumi dan seluruh barang yang dikehendaki sesudah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, serta memujilah aku kepada Allah. Allahu Akbar. Rabbi firli, ampunkan aku ya Allah. Rabbi firli warhamni, belas kasih aku ya Allah. Wajibuni, cukupkanlah kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warsuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berilah aku kesehatan ya Allah. Wa'afani, maafkanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Minimal kita tahu apa yang kita baca saat sholat. Minimal kita tahu bacaan yang kita ucapkan saat sholat. Kemudian saat kita sholat, didengar telinga kita sholat. Jangan telinga orang lain nih. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira ke telinga kawan wa subhanallahi wa ta'ala. Jangan ke telinga kita sholat. Insya Allah itu menjamin sholat kita khusyuk. Pak. Datang tabi'in kepada sahabat Nabi Khabbab ibnul Ar. Siapa namanya Pak? Khabbab ibnul Ar. Khabbab ibnul Ar, ya. Gimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bintirabi lihyati. Saya lihat Rasulullah ketika sholat jenggotnya bergoyang. Kalau jenggot Rasulullah bergoyang, kira-kira gimana Rasulullah? Pasti lisan Rasulullah bergerak, betul Pak? Bukan gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dicatat lalu, Bintirabi lihyati. Aku lihat ketika Rasulullah itu sholat jenggotnya bergoyang. Insya Allah itu menjamin untuk kita khusyuk saat sholat. Pak, Bu, Pak, sholat itu wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Usahakan kita sholat itu khusyuk. Bu, usahakan sholat jangan ketika kita sholat Allahu Akbar. Tadi lagi kami ngasih duit 100.000, beli bedak 20.000, sisa 80.000. Allahu Akbar. Ini minyak goreng 20.000, sisa 60.000. Sami Allahu liman hamidah. Beli beras yang harga ini 50.000, sisa 10.000. Allahu Akbar. Beli korek api 3.000, sisa 7.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Oh ya, itu ya 7.000-nya tadi kembaliannya. Bagaimana kita nak mempersembahkan sholat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oke bapak-bapak, Pak, kalau kita saat berjamaah tidak khusyuk Pak, maka kita masih dapat pahala 27 derajat. 20 derajat. Imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, pahalanya yang mana? Pahalanya yang berkumpul berjamaah di masjid. Bu, bolehkah ibu-ibu sholat berjamaah di masjid? Bu, boleh. Makanya kata Nabi, sop yang paling baik untuk laki-laki di depan, yang paling baik bagi perempuan di belakang. Kira-kira tidak perempuan di belakang Nabi ngomong gitu? Ada. Sop yang paling baik laki-laki di depan, yang perempuan pulang aja. Kan ada yang Nabi ngomong gitu. Tapi ibu-ibu pakai syarat ketentuan berlaku. Tak boleh pakai minyak parfum 1 botol, pakai lipstick 2 inci, pakai legging ketat di jalan. Habis Pak Imam masuk al-Farid. Jangan pakai minyak 1 botol
Imam takutnya baca surah Al-Kafirun tidak selesai-selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kata makmum, lakum dinukum waliyadin. Ya, Pak Imam dengar maki-makian berebu dalam semua masyarakat. Hati-hati Pak Imam di surah Al-Kafirun Pak Imam. Pak, takut terbalik Pak. Waktu ya Pak, ada cerita Pak, ini imam tidak pernah jadi imam. Imam yang lain tidak datang sholat subuh. Bergegarlah Pak Imam itu. Takbirnya bagus Pak. Allahu Akbar. Surah Al-Kafirun juga yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Apa salah kau? Betul Oh, madja ismul fasilnya kurang panjang dari 5 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Apa salah kau? Oh, arti sukunnya kurang 6 harakat tu Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Apa salah ku lagi? Itu gunanya kurang tu nampaknya Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Tak sabar Pak Imam boleh ke belakang. Fatihah, Fatihah belum dibaca di Fatihahnya surat Al-Kahfi. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati baik yang baru jadi imam. Fatihah lupa dibacakan, Kahfi di lantai. Masya Allah, tabarakallah. Pak, terakhir. Sama Pak, ada kepek yang melekat di telinga. Salah Pak, Bu, terakhir tuh kita kan tentang sholat Isra Mi'raj, kita praktik sholat sampai tahu ada yang lupa, kita sami-sami belajar. Bu, saat takbiratul ihram 2 dalilnya, 2 saja Pertama, Allah, tangan agak mekar, sejajar daun telinga. Kemudian Allahu Akbar. Sejajar bahu, 2 saja dalilnya. Tidak ada yang ketiga. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu pakai mukena ada kipas angin di atas. Allahu Akbar, kena kipas angin begini-gini kalau mukenanya. 2 saja. Ketika bersedekap Allahu Akbar. 3 dalilnya. Allahu Akbar. Ini Pak dalilnya 3. 1, tanpa dipegang. Kemudian yang kedua, yang ketiga agak maju sedikit. 1, 2, 3. Dan ada yang keempat, Allahu Akbar. Dan ada yang kelima, Allahu Akbar. Jadi ada tu, siapa jago? Tidak ada seperti ini bersedekap. Kemudian mazhab Imam Syafi'i ketika bersedekap di atas pusat, Allahu Akbar. Di atas pusat. Mazhab Imam Hambali, Allahu Akbar. Mazhab Imam Maliki, Allahu Akbar.
itu Pak. Semuanya ada 4 mazhab di sana tulis semua, tapi jangan dipakai semuanya. Allahu Akbar. Satu aja. Kita mazhab Imam Syafi'i. Bu, kemudian saat mau rukuk, Allahu Akbar. Mata melihat tempat sujud. Mata melihat tempat sujud. Kata Nabi, andai ada mangkok di atas badan itu, airnya tidak akan terjatuh. Saking datarnya, saking lurusnya datar ni. Mata melihat tempat sujud. Jangan lihat kaki kawan. Ya begitu kaki kawan tu sebenarnya. Bukan. Kemudian saat sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, tangan langsung gini. Ada orang solat, sami Allahu liman hamidah. Solat dah semangat kepada Allah Subhanahu. Ada orang solat di bawah angin, Allahu Akbar. Ada orang saking solat saking semangat ya, Allahu Akbar. Ada orang solat dah ikhlas, Allahu Akbar. Solat dah ikhlas. Oh, solat dah ikhlas. Kemudian saat kita mau sujud, buat dalilnya. Lutut dolok jatuh ke lantai, Allahu Akbar. Nah, lutut dolok jatuh ke lantai. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, tangan dolok yang jatuh ke lantai. Ini tuh agak sepuh sedikit Pak, agak sepuh sedikit. Allahu Akbar. Nah, baik, dua saja dalilnya. Lutut dolok, Allahu Akbar. Ini dalil pertama. Kemudian, tangan dolok, Allahu Akbar. Ya. Tidak ada yang ketiga, kepala dolok, Allah. Tidak ada, dua saja dalilnya. Bu. Kemudian saat sujud jangan kebiasaan kita gitu, tangan di lantai, Allahu Akbar. Ya, tidak boleh salat gitu. Pak Bu, nampaknya Bu, tangan di lantai tidak boleh. Ada orang sholat untuk sahabat Nabi, tangannya gitu. Kena Nabi diambil tangannya digitukan. Kalau ada orang sholat gaya, jangan kuat-kuat nanti kita pun ditinju orang marah. Itu agak lebar sedikit. Tangan agak terbuka. Kemudian saat tahiyat, saat tahiyat mazhab Imam Syafi'i, mata melihat tempat sujud, kemudian tahiyat kita. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah angkat, mata melihat telunjuk sampai salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah angkat. Asyhadu an la, langsung gini Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah langsung angkat. Mazhab Imam Syafi'i sampai salam. Ada mazhab Imam Hambali. Ketika lafaz Allah dia ngangkat itu. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiap lafaz Allah gitu. Ada mazhab Imam Maliki. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut lillah. Assalamualaikum. Jangan gerak-gerak, di batas saja gerak-gerak. Itu ada dalil. Ada orang yang tahiyat langsung gini. At-tahiyatul langsung ya sampai salam. Kemudian kata Nabi, hadisnya
kata Nabi. Mana doanya? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa kebun Pak? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup, fitnah mati, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Bu, hafalkan doa ini Bu ya sebelum salam. Terakhir Bu, terakhir. Bu, Pak, Bu. Itu kan udah tahiyat awal. Tahiyat awal udah selesai kita baca. Kemudian kita mau nambah rakaat. Saat mau naik nambah rakaat, maka tangan Allahu Akbar. Tangan diangkat. Allahu Akbar. Kalau saat sujud kita Bu, saat sujud. Subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk iftiras, duduk istirahat. Allahu Akbar. Langsung bersedekap. Jangan ngangkat tangan lagi. Hukumnya makruh. Bu, kalau ada tahiyatnya saat nambah rakaat Allahu Akbar. Kalau enggak ada tahiyat, sujud aja, sujud. Allahu Akbar. Langsung bersedekap. Kemudian saat salam, Nabi saat salam nampak wajahnya putih. Berarti Nabi saat salam betul-betul noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, mari cepat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata saya ingin memperasaan Bapak Ibu, saya minta maaf. Oke Bapak Ibu, maafin saya. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa yang disengaja maupun dosa yang tak sengaja. Ya Allah, dosa mata, dosa hati, dosa telinga, dosa fikir, dosa tangan. Ya Allah, dosa kami kepada istri kami. Ya Allah, dosa kami kepada suami kami. Ya Allah, ya Allah, sebab dosa-dosa ini ya Allah akan mencelakakan kami. Ya Allah, hidup di dunia, di alam kubur, lebih-lebih di akhirat. Ya Allah, ya Allah, dengan berkat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan sholat kami ya Allah sholat yang bisa menolong kami ya Allah nanti di akhirat. Ya Allah, jadikan sholat kami ya Allah menjadi sholat yang diterima ya Allah, yang Kau kabulkan ya Allah, meringankan hisab kami yang tinggi ya Allah, hisab ya Allah di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang rajin sholat ya Allah, anak-anak yang cinta Al-Quran ya Allah, anak-anak yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang menunjukkan mata ya Allah, yang menunjukkan hati ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jadikan setiap ilmu yang kami dapat ya Allah menjadi ilmu yang barokah ya Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bisa menyelamatkan kami ya Allah dari jilatan api neraka ya Allah. Ya Allah, salat kami berkhusyuk ya Allah, bacaan Quran kami masih jarang ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami